Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan nilai pH dari senyawa NaCN, di mana di sini NaCN ini dapat dibuat dari campuran NaOH yang merupakan basa kuat dan asam sianida atau HCN yang merupakan asam lemah. Maka ketika ada reaksi antara asam dan basa, maka reaksi tersebut dapat menghasilkan garam dan air, maka dapat dikatakan NaCN ini merupakan suatu garam. Dan untuk menentukan pH dari garam yang terbentuk, kita perlu mengetahui konsep hidrolisis garam. Di mana hidrolisis garam adalah reaksi penguraian garam oleh air, di mana garam akan terionisasi dalam larutannya menghasilkan kation dan anion. Di mana di sini, hidrolisis garam terjadi ketika kation atau anion dari basa atau asam lemah bertemu dengan air. Maka di sini kita lihat pada garam NaCN ini, di mana dapat terurai menjadi Na+ dan Cn-. Kemudian di sini kita lihat pada reaksi hidrolisisnya, di mana Na+ merupakan kation yang berasal dari basa kuat NaOH, maka di sini tidak dapat terhidrolisis. Kemudian Cn- merupakan anion yang berasal dari asam lemah, yaitu HCN, sehingga di sini dapat terhidrolisis menghasilkan reaksi sebagai berikut, yaitu Cn- ditambah dengan H2O menghasilkan HCN ditambah dengan OH-. Maka di sini reaksi hidrolisisnya terjadi pada anionnya dan menghasilkan OH-, maka merupakan garam yang terhidrolisis sebagian yang bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Kemudian untuk menentukan nilai pH-nya dapat kita cari dari nilai konsentrasi OH- yang dihasilkan pada reaksi hidrolisis anionnya. Dan di sini karena reaksinya menghasilkan garam dan penentuan pH-nya didasarkan pada konsep hidrolisis garam, maka dapat dikatakan di sini mol asam dan mol basanya habis bereaksi secara stokiometri. Dan pada soal di sini diketahui volume serta konsentrasi dari NaOH dan HCl. Pada sini dapat kita cari molnya, di mana mol sama dengan molaritas dikalikan volume. Dan di sini seharusnya konsentrasi dari NaOH adalah 5 kali 10 pangkat minus 3 molar. Maka di sini kita masukkan, maka nilai mol dari NaOH adalah 0,25 milimol dan mol dari HCN adalah 0,25 milimol. Maka di sini kita lihat mol NaCN yang dihasilkan dari tabel mula-mula reaksi sisa, di mana reaksinya NaOH ditambah dengan HCN menghasilkan NaCN ditambah dengan H2O. Di mana mol mula-mula dari NaOH dan HCN adalah masing-masing 0,25 milimol. Kemudian di sini karena memiliki koefisien yang sama dengan mol yang sama, maka mol bereaksi dari keduanya sama-sama 0,25 milimol. Maka di sini asam dan basanya habis bereaksi dan di sini terbentuk garam NaCN dengan mol 0,25 milimol. Dan berdasarkan konsep yang telah disampaikan sebelumnya, penentuan sifat garamnya dilihat dari anion yang terhidrolisis, di mana lebih tepatnya dilihat dari konsentrasi anion yang terhidrolisis. Maka di sini, dari data yang kita punya, kita bisa mencari konsentrasi dari anion yang terhidrolisis dari perbandingan koefisien reaksi ionisasi garamnya. Maka kita perlu mencari konsentrasi dari garamnya, di mana di sini didapatkan dari persamaan molaritas sama dengan mol dibagi dengan volume, di mana volumenya di sini adalah volume campuran. Kemudian di sini kita masukkan mol dari NaCN adalah 0,25 milimol dan volumenya di sini adalah volume campuran yaitu 50 ml dan 50 ml. Maka di sini didapatkan konsentrasinya adalah 0,0025 molar atau sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 molar. Maka di sini kita lihat pada reaksi ionisasinya, di mana garam NaCN dengan koefisien 1 memiliki konsentrasi 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 molar, maka anion Cn- dengan koefisien yang sama akan memiliki konsentrasi yang sama. Maka di sini kita cari nilai konsentrasi OH- yang selanjutnya dapat digunakan untuk mencari pOH dan pH campurannya. Di mana di sini pada garam bersifat basa, konsentrasi OH- dapat dicari dari persamaan konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikalikan konsentrasi anion yang terhidrolisis, di mana diketahui nilai Ka-nya di sini adalah 5 kali 10 pangkat minus 10. Di sini dapat kita masukkan, di mana nilai Kw adalah 10 pangkat minus 14. Maka di sini didapatkan nilai konsentrasi OH- adalah 2,2 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Kemudian dari data konsentrasi OH- ini dapat kita cari nilai pOH-nya, di mana pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Kemudian kita masukkan dan didapatkan nilai pOH-nya adalah 4 min log 2,2. Kemudian pada larutan basa dapat dicari nilai pH-nya dari
pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Kemudian di sini kita masukkan dan didapatkan nilai pH-nya adalah 10 plus log 2,2. Maka dapat disimpulkan ya co-friends, senyawa tersebut dalam air akan terhidrolisis dengan pH larutan sebesar 10 plus log 2,2. Jadi jawabannya adalah pilihan D. Oke co-friends, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.